A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala. Nah, ini pertemuan 18 kita sudah dibagi satu dari Bu Titin. Jarang-jarang nih Bu Titin nih duluan. Iya. Assalamualaikum. 21, 22 dan seterusnya. Ayat 29. Waalaikumsalam. Bu Tiwi ya. Ya. Dari Bu Titin ya, berarti ya? Iya. Ya. Titin, kemudian Bu Latifah, Bu Gaga. Ya. Silakan Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu li juludihim lima syahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Wa qalu, dan mereka berkata li juludihim kepada kulit mereka, lima syahidtum alayna, mengapa kalian menjadi saksi atas kami? Qalu, mereka berkata, kulit berkata, Antaqanallahu, Allah menjadikan kami dapat berkata, alladzi antaqa kulla syai'in, seperti juga yang juga segala sesuatu dapat berkata. Bukan, dia membikin bicara segala sesuatu. Maf'ulun bih jadinya kulanya. Seperti dia menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Wa huwa khalaqakum, dan dia yang menciptakan kalian awala maratin, pada pertama kali, wa ilahi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Tafsirnya, waqala a'da'ullahi li juludihim. Lima syahidatum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala maratin minal adami wa ilahi wahdahu turja'una ba'dal ba'si fayuhasibukum ala ma qadamtum minal amali. Assalamualaikum. Wa qala ada'ullahi li juludihim, dan musuh-musuh Allah berkata kepada kulit mereka, lima sahidtum alaina, mengapa kalian menjadi saksi atas kami? Qalu, kulit mereka berkata, antaqanallahu, Allah telah menjadikan kami dapat berkata, alladzi antaqa kulla syai'in, yang juga segala sesuatu dapat berbicara, wa huwa khalaqakum, dan dia yang menciptakan kalian awal maratin, pada pertama kali, minal adami, dari sejak Adam, wa ilahi, dan kepadanya, wahdahu, satu-satunya, turja'una, kalian dikembalikan, ba'dal ba'si, setelah kebangkitan, fayuhasibukum, maka dia akan membuat perhitungan pada kalian, ala ma qadamtum minal amali, atas amal yang kalian sudah perbuat. Ya. Itu ada kata ini. Maaf, itu min amalin ya? Iya. Amalin. Min amalin pakai nakiroh ya. Jangan dibaca man amila. Ya. Ini catatan terkait ini dulu nih. Kata lima. Mana? Yang qaqalu li juludihim lima. Oh iya. 5 syahidtum. Ya, 5. Itu ada pelajaran di dalam bahasa Arab itu, kata huruf jar yang disertai
kata tanya. Jadi huruf jarnya untuk gitu kan. Li untuk. Lalu kata tanyanya ma apakah. Nah, kalau dalam konteks bertanya, dia ma-nya tidak lagi ditulis pakai alif. Ya, itu udah kaidah tulisannya begitu. Jadi tapi kalau tidak berharokat kan dikira orang lam itu. Jadi dibaca lima. Jadi bukan hanya pokoknya ma aja, ma yang bertanya. Ma itu kan ada apa yang, ada apakah, ada tidak. Yang ini yang apakah. Jadi kalau disertai dengan huruf jar, maka ma-nya tidak lagi ada alifnya. Ini yang apa namanya? Ma-nya itu ya. Berarti kalau misalnya min dari apakah, maka ditulisnya bukan mimma. Kalau pakai mat itu dari apa yang. Kalau dari apakah, mimma. Tentang apakah, amma. Atas apakah, ala. Atas apakah, alama. Ila kepada apakah, min ila berarti ilama. Pada apakah, Fi. Fima. fima. Itu ya. Kalau amma tadi apa Pak? Tentang apakah. Tentang. Jadi maknya semua ini tadinya mengandung alif ya Ustadz? Iya kan, ma apakah itu? Ya, ma yang berarti apakah? Lima tentang lima itu untuk apakah? Untuk apakah? Tapi diartikan di kita jadi mengapa gitu Ustadz? Iya. Tentang untuk apakah? Anma ada nggak Pak? Pakai itu, pakai hamzah atau alif. Dari apakah gitu? Iya ini. Enggak, itu kan ain. Yang pakai hamzah gitu, pakai alif. Kan huruf jar aja nih, kita cerita huruf jar. Huruf jar itu kan beda ya. huruf Ala, jar itu min, min, ila. ila. An ala. Iya. Fi bilika. Iya. Kata. Min. Bima. Min. Min Ila. ila. An. Ala. Ala.
Maaf, ini udah di record ya. Udah. Jadi Kalau Ustadz, bi Ustaz, Iya. bi Iya, fi Ada. bilika. Oh, belum dibikin, belum. Belum. Bima. Jadi Min ila an ala fi fi bilika. bi bima. li. Bima Bilika. ada apa? Jadi Ustadz ini termasuk ke harfu istifham, huruf-huruf. Yang mana? Ini huruf jar. Enggak semuanya ini yang Nggak, bima. ini hanya terkait dengan ma. Tapi dia termasuknya ke dalam apa? Huruf enggak? Semuanya Nggak, ini. dia kan dia nih mendahului kata ma. Jadi ma Ya. apa namanya? Ya setelah digabung ini Ustadz maksudnya bima. Dua kata. Oh, Menjadi dua kata dia kan? ya. Sebab maksud saya tuh begini, sebab setelah diartikan ke dalam bahasa Indonesia kan seolah jadi satu kata, mengapa? Enggak, tetap dihitung dua Tidak. kata. Oh iya, oke. Dalam bahasa Arab ya. Dua kata ini. Jadi bukan dihitung satu kata, dua kata ini. Tidak menjadi satu katanya. Enggak. Ditulisnya nyambung. Ya. Nah, jadi min ini kan tadi kan min ila an ala. Kita urutkan menurut yang tadi di atas berarti ya. Yang pertama, tapi teorinya itu kan itu tadi. Teorinya tadi ditambah ma. Alifnya hilang. Ya. Min ila an ala fi bima, dengan apakah gitu kan? Bima. Oh, bukan pada apakah? Kalau fima itu Bima. Oh, bima dengan apakah ya? ya. 5, karena apakah, untuk apakah. Untuk Dengan Berarti kalau kita bikin seperti apakah, sama. sama. ya kan? Iya. ini semua ada ya Ustadz di Quran? Enggak. Enggak semua. Ada mimma, ada Bima amma. ada. Amma itu kan amma yatasaalun. Nah, itu. Bima juga ada ya. Ya, dengan apakah? Bima kanu yaksibun. Enggak, itu bukan bertanya itu. Isim mausul itu. Sotoy. Emang itu apa Ustadz? Bima kanunya itu kan ma-nya bukan isim istifham. Makanya pakai alif ya. Iya. Dengan apa yang? Kamu seperti apa? Yang ada amma. Mima Ada mimma. ada. Bima ada. Bima ada. Atas apakah juga alama ada. Ada. Ada di Al-Quran. Dalam konteks bertanya ya, isim istifham. Ma-nya isim istifham ini. Maknya isim istifham. Maknya isim istifham, terus lainnya itu harfu jar. Nah, lengkap dah. Ke catatannya sebentar Ustaz. Udah ya? Bentar.
Didahului huruf jar ya. Hanya ma aja huruf isim istim itu kan ada ma ada man nggak ada masalah. Jadi kaidahnya itu aja. Jadi ma-nya ditiadakan. Udah ya. Lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Antoko itu dari kata natoko. Ada kata mantik. Mantik itu dari kata ini. Mantik. Ada istilah ilmu mantik. Mantik itu bicara. Ya. Biasanya ilmu mantik itu padanya ilmu logika dalam berbahasa. Dari kata natoko. Nah, manusia itu disebut hayawanun natiqun. Hayawanun natiq itu hewan yang bicara. Natoko berarti berbicara. Ya, natoko. Samakah dengan Kalama. Oh, Enggak. kalam. Tidak dengan Natoko kola. itu ya karena dia bertutur, bahasanya bertutur. Kalau bahasa kita tuh natoko itu Lama. bertutur. Entah dia ada makna atau tidak. Kalau kalam itu kan sudah subjek predikat dia. Sudah kalimat, udah menjadi pesan. Kalau natoko ya satu kata pun natoko gitu kan. Bu Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiru an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tidaklah kalian tastasiru bersembunyi an yashhada bahwa menyaksikan alaikum atas kalian sam'ukum pendengaran kalian wala absarukum dan tidak juga penglihatan kalian wala juludukum dan tidak pula kulit kalian walakin akan tetapi janantum kalian mengira annallaha sesungguhnya bahwasanya Allah la ya'lamu tidak mengetahui katsiran kebanyakan yang banyak gitu ya mimma ta'malun dari apa yang kalian kerjakan. Wa ma kana bi istita'atikum an tuhfu a'malakumul kabihata, betul Pak? An jawarihikum fakhafata ya Makhofatan. fakhafatan Ma itu mim. mahafatan ayashhada alaikum sam'ukum wa absarukum wa juludukum walakin kuntum tazunnuna annallaha la ya'lamu katsiran min a'malikum bisababin
Bisa babi tanpa tanwin. Bisa babi, bisa babi niha niha bagaimana Iya, Pak? betul. Niha bil hafai. Iya. Kamu tidak dapat menyembunyikan perbuatan-perbuatanmu yang rendah atau hina itu, yang memalukan itu dari anggota tubuhmu, karena takut pendengaranmu, penglihatanmu, dan kulitmu akan menjadi saksi yang melawanmu. Dan kamu mengira bahwa Allah tidak banyak mengetahui apa yang kamu lakukan karena kamu melakukannya secara rahasia. Ya, disebabkan engkau mendatanginya, melakukannya dalam kesembunyian ya. Di ayat tadi itu tastatirun huruf akarnya apa berarti? Itu ya, sin ta ro. Berarti dia wazan apa ini? Apa? Istif'ala. Ifta'ala. 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 Jadi Istataru. sinnya itu huruf akar pertama ya. Oh. Ya, jangan kadang kalau nggak jeli kan dikira istaf'ala, enggak. Itu ifta'ala. Istataro. Iftataru. Ifta'ala istataro. Buga Iya Ustaz, ayat 22. Ya. 23. 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Wa dzalikum, dan demikianlah dhannukum persangkaan kalian, ladzi yang dhanantum kalian menyangka bi rabbikum terhadap Tuhan kalian, ardakum dia menjerumuskan kalian, asbahtum maka jadilah kalian minal khosirina termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Tafsirnya wadalika donnu al-fasidu alladzi donantumuhu bi rabbikum ahlakakum fa asbahtum yaumal kiamati minal khosirina. Sini atamma husronin. Betul nggak Ustaz? Iya. Wadalika, dan demikianlah adonul fasidu, persangkaan yang rusak. Alladzi yang donan tumuhu kalian mengiranya, yang menyangkanya, birobikum terhadap Tuhan kalian, ahlakakum dia mencelakakan kalian. Fasbahtum maka jadilah kalian yaumal kiamati pada hari kiamat minal khosirina termasuk orang-orang yang merugi, atama husronin, kerugian yang sangat gitu ya, sempurna. Betul nggak Ustaz? Iya. Itu makna arda di baris 5, ardakum ya kan? Arda itu fi'il wazan apa itu berarti? Bentar, baris 5 dia af'alah. Af'ala ya. Arda itu ditafsir arti harfiahnya secara Arabik ahlaka
Itulah yang tadi di tafsir itu. Ya betul, tafsirnya sih Zonantumuhu birabbikum ahlakakum. mencelakakan gitu ya. Iya. Di makna di kamus pun arda itu ditulis titik 2 ahlaka. Ahlaka sama ya. Ada Jadi, arda zon ya. ya. Yang dimaksud zon di sini kan cerita zon yang di atas juga. Karena orang musyrik berpikir zon itu kan dalam persepsi mereka kan. Dalam persepsi mereka Allah tak tahu. Mungkin mereka mengira Allah itu kayak dewa-dewa yang mereka sembah patung tuh kali. Kalau udah di balik tembok dewanya nggak lihat. Nantum anallaha la ya'lamu katsiran. Iya. Nah, itu pikiran kalian, yang kalian zonantum itu, cara kalian memahami Tuhan itu merusak kalian. Nah, jadi betapa pentingnya hamba Allah itu mengenal Tuhannya. Karena kalau salah kenal, inilah mencelakai dirinya sendiri. Mungkin menyebabkan dia tidak takut sama Allah. Gitu kan. Jadi salah satu peran para utusan Allah adalah seperti diwahyukan ayat ini, kayak kita ngaji ayat Al-Quran kayak gini, ya salah satu misinya bagaimana supaya kita tidak salah paham tentang Allah. Ini yang disindirkan orang musyrik nih. Karena mereka berpikir, ya berarti kan mereka tidak mengenal hakikat Allah itu gitu. Jadi masih saja mungkin pikiran mereka Allah itu terjebak dalam kebendaan, artinya ada sifat keterbatasan. Makanya sering-sering kita mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sifat Allah yang hakikinya, itu Allah yang kita maksud, bukan Allah yang dipersepsikan orang musyrik. Karena mereka menyebut Allah juga soalnya. Allah. Enggak, orang musyrik di Mekah. Mereka kan fasih menyebut Allah juga. Ya apa adanya kita menyebut Allah, ya mereka menyebut, kita kan meniru mereka. Kita meniru mereka menyebut lafal Allah itu. Nah, tapi Allah yang mana ini gitu kan? Karena orang musyrik ketika itu menyebut Allah juga. Mereka menyebut Allah juga, mereka memanggil Allahumma, mereka bilang Allahumma juga gitu kan. Mereka panggil ya Allah, sama. Tapi Allah yang mereka pikirkan ternyata tidak begitu Allah yang seharusnya gitu. Nah, Nabi datang untuk memberi paham Allah yang sebenarnya lewat wahyu ini. Makanya di sini persepsi kalian yang kalian pakai selama ini, zonnukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Nah, itu. Jadi cara kalian mengenal Tuhan itu membinasakan, merusak kalian. Yang pada akhirnya kalian salah mengenal Tuhan. Jadi jangan salah mengenal Tuhan. Di situ gunanya menuntut ilmu, belajar Al-Quran, mempelajari pemahaman yang diwariskan Nabi Allah, para Nabi itu, ya supaya kita hamba Allah ini jangan sampai si hamba tidak tahu majikannya. Dan bisa juga bahaya juga gini, kan mereka ini dia merasa dia kenal padahal tidak. Nah, ini yang dihindari kan, mengenal Allah.
Jangan seperti orang musyrik nih. Tahu aku Tuhan katanya. Ya, dalam persepsi dia. Dan aku rasa manusia masih banyak terjebak dalam persepsi yang salah juga mungkin tentang Allah kan. Karena setiap kita membangun persepsi masing-masing kan. Iya. Mungkin dia bayangin Allah yang galak, atau mungkin dia bayangin Allah yang baperan, gampang tersinggung. Mungkin dia membayangkan Allah yang pemaaf. Ya, masing-masing kita itu punya persepsi. Makanya cara mengenal Allah itu lewat apa? Lewat mengenal sifat-sifatnya yang diberitakan dalam Al-Quran. Itu. Lanjut kita. Tadi Bu Gege. Ini Bu berjatah siapa nih yang nomor 4 ayat 24? Google lagi. Bu Gege lagi ya. 24. Ada Bu Yuni. Faiyas biru. Aduh, bentar. Yuni ih. Bu Keke udah siap juga kan? Ada Bu Yuni. Iya, ada Ustaz. Oh, tapi Bu Yuni ada 2 ayat 25. Iya. Boleh sebelumnya Ustaz. Ya Pak Ustaz. Saya Ya. bantuin ya Bu Yuni. Oh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini yang Faiyas biru Iya. ya? Betul ya? Betul. Faiyas biru. Nah, mau latihan baca dari Ustaz aja. Faiyas biru fannaru maswalahum wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Faiyas biru dan maka jika mereka bersabar gitu Ustaz. Fannaru maswalahum, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Wa iyasta'tibu, dan jika mereka minta dikasihani. Famahum minal mu'tabin, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang dikasihani. Dari kata ini juga ya. Yasta'tibu atab. Kemudian fa'iyakdumu alamahum fannaru masiruhum wa mustaqarruhum ada imu. ada imam Ustaz. Kemudian wa iyatlubu ridho Allah. Ridho. Oh, ridho. Ridallahi. Ada hamzah Ustaz, dibaca nggak? Ridha Allahi. Wa iyatlubu ridho Allahi alaihim famahum bimujabina ila tolabihim. Betul nggak? Ya, tolabihim ya. Itu ya artinya. Wa iyaklumu, dan jika mereka yaklumu itu Menahan. alamahum rasa sedih mereka, Rasa perih. mereka, penderitaan mereka gitu ya. Pannaru maswiruhum, maka neraka adalah tempat kembali mereka, wa mustaqarruhum, dan tempat tinggal ada ilmu yang kekal. Wa iyatlubu, dan jika mereka mencari ridho Allahi, keridhaan Allah alaihim atas mereka, famahum, maka tidaklah mereka dimujabina, termasuk orang yang dikabul, ila tolabihim, atas atau terhadap pencarian mereka. Itu tadi yasbiru dalam makna ini sindiran ya. Sindiran ya. Ini kan sindiran. Terus menerus gitu ya Ustadz, mereka itu melakukannya gitu. Iya, itu kan kalau nggak mau nurut itu berarti udah tahu, udah dikasih ancamannya ini.
Ya. Oh, ngotot ya, berarti kamu siap kan gitu. Berarti bakal siap untuk dibakar. Ya, kalau memang pun kalian sabar ya tetap di sana juga, nggak mau kebal mungkin enggak lah. Itu kalau kalian kuat menahan jeritan. Tapi kalaupun akhirnya kalian menjerit juga, tolong, ya nggak dikabulkan juga. Kalau tidak taubat sebelum mati. Ini Yang kan tadi apa yasta'tibu yang minta iya, tolong itu. yasta'tibu itu kan atap, artinya minta ridho Allah itu artinya kayak orang dihukum menjerit, udah nggak tahan aku lagi, Kita kalau dikasihani. kalau sudah di sana pun famahum minal mu'tabin. Jadi jeritan mereka untuk minta dihentikan itu pun enggak karena sudah di akhirat. Nggak bisa lagi di apa-apa. Ya, kalau mau taubat ya sebelum mati, gitu maksudnya. Ngeri juga kita mendengar ayat ini berarti kan? Iya. Allah pengasih betul. Tapi Allah juga menghukum. Tegas. Gitu. Ustaz, yang kata-kata Pak Yasbir itu saya ingat ke itu yang berilah kabar gembira kepada mereka yang sebenarnya itu sindiran juga, orang yang ya bukan orang yang beramal solih tapi orang yang tetap. Fabashshirhum bi'adzabin Nah alim. itu tuh kayaknya ya. Iya. Tadi. Sama kayak gitu ya maksudnya. Iya. Alhamdulillah. Bi'adzab. Jadi ini kan sudah dikasih tahu ini loh nanti akibatnya. Ya. Terserah lah, aku nggak mau pokoknya katanya. Berarti kan siap dong. Jadi siap menghadapi hukuman itu kan dua kemungkinan. Dia menahan sendiri, ya udah aku menjalani hukuman, ya dia tahan jeritannya dia tahan, atau dia nggak kuat, tolong katanya kan. Nah, kau merasa kuat pun akan menanggung hukuman itu, tetap neraka itulah tempatmu. Bukan berarti nanti dia nggak takut ancaman, wah berani dia nih, kalau berani ya berarti nggak usah dihukum lah. Ada juga orang kayak gitu kan. Tapi sama Allah nggak begitu kan. Kalaupun kau berani menghadapi hukuman ya kau dihukum juga. Kadang kalau di dunia ini kan ada keadaan misalnya gini, diancam dia, ayo katanya diladeninya ancaman itu. Yang mengancam bisa kendor kan? Bisa itu, bisa kendor. Kalau manusia dengan manusia bisa kendor kadang ancaman itu, karena kalau yang diancam itu siap meladeni gitu. Jadi yang mengancam kendor itu di manusia. Tapi kalau Allah siap, mau dia bakarlah katanya. Ya memang kau akan dibakar kan gitu. Fannaru maswan lahum gitu. Tapi kalau sudah dibakar pun kau nanti minta ampun, tetap tidak didengar lagi. Mau kayak gitu? Enggak, ya udah bertauhid lah. Jadi jangan lagi anggap ada Tuhan selain Allah. Ya, Bu Yuni ya sekarang ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wakoyatna, dan kami telah tetapkan bagi mereka lahum corona teman-teman yang
yang menghiasi mereka, dan bagi mereka apa yang baina aidihim di hadapan mereka, dan apa yang khalfahum di belakang mereka, al-haqqu dan pasti atas mereka itu qaulu atau kata fi pada umat-umat. Qad sungguh kholat telah lewat min qablihum dari sebelum mereka itu dari jin dan manusia, sesungguhnya mereka kanu khosirin, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya Ustaz. Untuk tafsirnya, wahai ya ana Itu lahum, fi'il madi, domir nahnu, iya wahayyana, hayya, wah pakai sukun hayya hamzah. Hayya hayya na, hayyana. Oh iya, tadi belum ketemu na ya. Wahayyana lahum qura'a fasidina fi dunya, fahsinu lahum ma baina aidihim min amwari amwaril anwaril akhirati. umuri, Apa Ustaz? umuri, min umuri, Oh, oke. bentuk jamak dari kata amrun, Oh, amrun, umurun. umurun min umuril akhirati faqrauhum bi annahu la ba'sa wa la hisabah wa ma khalfahum min, sama nih Ustaz, min umuri gitu ya, umuri dunya liyastamti'u biha wasabatat alaihim kalimatul adabi ma'a umamin qad madot min qablihim minal jinni wal insi mimman kanu ala syakilatihim dikhtiyarihim as-salata Ad-dalalata, ad-dolalata alal huda in inna, haulai inna itu ya. inna ya, inna sesungguhnya ya. Oh iya, saya nulisnya inna dibaca inna haulai jami'an kanu minal khosirina atamma husroni. Nin, ketanwin. Husroni, iya. Hayyana, kami telah menyiapkan lahum bagi mereka mukuronaa, teman-teman fasidina yang buruk atau rusak fitunya di dunia. Fahsinu, maka Fahassanu, fahasan, maka perbaikilah gitu ya Ustaz. mereka memperbaiki. Maka mereka memperbaiki Maksudnya bagi itu mereka, tadi maka membikin indah, sebenarnya bukan memperbaiki, membikin indah. membuat indah apa yang di hadapan mereka dari urusan-urusan akhirat. Fakro Agorru, mereka, maka menipu. membujuk atau Goror memperdaya dari kata mereka, goror. memperdaya mereka dengan kayak annahu, sesungguhnya tidak ada kebangkitan dan tidak ada Pengadilan. hisab. Jadi kayaknya dibujuk atau ditipu daya gitu ya, bahwa Pokoknya nanti tuh persepsi ya, persepsi mereka dibikin nggak ada nggak kehidupan ada. nanti itu. Dan itu Lama, melekat dalam keyakinan mereka. Siapa yang membuat begitu? Corona tadi, korin-korin dia. teman-teman yang buruk itu Iya. ya. Wama khalfahum, dan di belakang mereka dari urusan dunia, alias tamti'u, apa nih? Supaya mereka bersenang-senang. Oh ya, supaya mereka itu menikmati ya, menikmati dengan apa tipu daya mereka itu ya. Dan tabbatat dan menetapkan, telah menetap
telah menetapkan atas mereka ketentuan tentang Ya, azab ketetapan untuk mereka sudah sudah ada ya. tegas ya, sudah nggak mungkin berubah. Bersama Apa itu kalimatul azab, itulah yang nggak iya, berubah itu. yang nggak berubah. Kalimatul azab ma'a umamin, bersama umat-umat, sungguh maksud itu yang telah berlalu min qablihim, dari sebelum mereka, dari manusia dan dari jin dan manusia, iman dengan siapa yang mereka itu atas Sebentuk segala serupa, syakiratin itu yang ya, serupa, yang iya, segolongan, sejalan Iya, gitu ya Ustaz ya, dengan mereka. Karena pilihan-pilihan mereka yang lebih kepada ad-dolalata daripada petunjuk ya. Sesungguhnya mereka itu semuanya mereka itu adalah orang-orang yang merugi, yaitu kerugian yang sangat sempurna. ya, paling sempurna. Jadi atamma itu dibarokati fathah, kenapa? Sempurna. Ya, isim tafdil ya Ustadz, seperti af'al. Iya, itu sorofnya, itu tasrifnya, nahunya. Kenapa tidak atamu, domah? Kenapa atamma? Kenapa? Maf'ul dari fi'il. Khosirin mana butuh maf'ul, dia lazim itu. Hal bukan Ustadz. Ya. Khobar kana bukan ya? Khobar kana enggak lah. Minal khosirin selesai lah. Oh iya, sampai minal khosirinnya khobar kana ya. Jadi dia baru. Berarti di hal lah itu. Hal, makanya dinasobkan atamma. Hal dari Cuma dia hal, terus posisinya dia idofah ke khusron, sehingga atamma khusroni. Iya, atamma khusranin, karena dia isim tafdil ada pembeda, pembandingnya. Ustadz, yang ini tuh tadi saya ingat dari mana ya? Oh, yang di hadapan mereka dan setelahnya itu berarti yang sekarang sama yang akan datang kan maksudnya Ustadz? Ulangi tadi pertanyaan apa? Oh, yang tadi itu yang aidihim mana itu wa ma khalfahum mana ya? Iya, di ayat baris 78 qayyadna itu tafsirnya qaddarna. Iya. Di kayaknya di tafsirnya deh. Tapi saya lupa man. Sama itu, sama baina aidihim wa ma khalfahum juga sama. Oh iya. Ya maksudnya yang sekarang sama yang akan datang gitu ya, yang selanjutnya ya, gitu kan. Kehidupan sekarang ma baina aidihim wa ma khalfahum nanti. Oh iya. Ya itu yang dijelaskan Ustadz pernah begitu. Iya. Buat saya jadi mengingatkan lagi gitu karena selama ini saya suka salah gitu. Yang di belakang tuh berarti yang dulu-dulu padahal maksudnya adalah yang akan datang. Ya, nanti. Makanya kalau apa doa dalam perjalanan? Billahi tawakkaltu 'ala Allah. Wa antal khalifatu. Oh ya. Fil ahli wal walad. Fil ahli wal mali kalau nggak salah. Fil ahli wal mali wal walad. Ya. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya, wal khalifatu fil mali wal ahli wal walad. Kenapa disebut Allah itu khalifah? Karena kita berangkat. Dalam perjalanan ya. Kan saat ini kita berdoa, nanti nasib harta dan keluarga gimana nanti kan? Siapa yang jaga? Maka kita bilang antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Khalfa dalam waktu nanti belakangan gimana? Belakangannya gimana? Pokoknya kalau bahasa kita belakangan itu kapan? Belum. Nanti kan? Di belakang. Jadi ini ya, jadi relatif jadinya kan masalah. Ustadz itu nggak diartikan pengganti ya, bukan ya?
Eh, Ya bisa juga pengganti kan, selagi aku masih di sini, aku jagain anak dan hartaku, tapi aku pergi maka Allah yang menggantikan mengganti. untuk Bisa juga dalam konteks karena Hmm. peran kan. Ya, kita nggak bisa menjaga karena waktu pergi gitu Makanya ya. kenapa disebut manusia itu khalifah fil ard. Mm-mm. Mesti Iya, ada pembandingnya kemana? Ya ke sebelumnya, sebelum manusia ada. Yang diberi keterangan oleh malaikat bahwa di bumi itu kenyataan penduduk bumi itu bunuh-bunuhan, ya, mangsa memangsa. Terus Allah bilang akan dibikin fil ardi khalifah. Ya, yang nggak jauh dari yang sudah ada berarti kan? Penerus, Ganti. pengganti, diterjemahkan pengganti juga. Karena sudah ada makhluk Tuhan sebelumnya. Dunia. Oh ini baru nih, khalifah yang berikutnya. yang berikutnya. Makanya kenapa pimpinan raja itu disebut khalifah? Ya karena dia ayahnya mati, raja sebelumnya. Sekarang Khulafaur Rasyidin. Gantikan. berikutnya gitu kan. Berikutnya. Maka disebut Abu Bakar Siddiq khalifatu Rasulillah. Ya. Yang berikutnya setelah Yang sebelumnya. Rasulullah gitu kan. Maka dia khalifatu Rasulillah. Rasulillah. Maka Umar bin Khattab khalifatu Abi Bakrin, Iya. Pengganti Abu Bakar. yang meneruskan setelah Abu Bakar. Dan Utsman bin Affan khalifatu Umar. Ali bin Abi Thalib khalifatu Itu Utsman. Utsman. Tapi kan itu secara teori konsep. Tapi kan Umar bin Khattab nggak mau dia menggunakan kata khalifatu Abi Bakrin lah. Nggak keren amat. Yang keren tuh Abu Bakar. Khalifatu Rasulillah. Hanya Abu Bakar yang mendapatkan itu kan. Dan Rasul. Maka digantilah panggilan ke pimpinan kepala negara zaman itu tidak lagi khalifah tapi Amirul Mukminin. Kalau Khulafaur Rasyidin, Ya, Itu sering dengar bentuk juga. jamak. Ya, maksudnya mereka itu Khulafaur semua Rasyidin itu tidak selalu merujuk kepada khalifah, itu pada khulafa termasuk ulama. Karena kenyataannya umat Nabi Muhammad itu tidak pernah dibiarkan sesat. Meskipun para sahabat sudah meninggal dunia, yang menjadi murid pertama Nabi Muhammad, tetap ada khalifah-khalifah setelah para sahabat itu, para tabi'in kan, yang juga mengajarkan petunjuk itu apa adanya gitu. Para tabi'in pun sudah generasi mereka meninggal semua, apakah hilang pembawa petunjuk? Tetap ada dari tabi'in generasi berikutnya. Itu. Kalau sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang generasi ketiga lebih jauh. Tabi'in. Tabi'in. Jadi mereka nggak berjumpa dengan sahabat, yang mereka jumpai hanya orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. udah lapis ke berapa tuh? Dan itulah mereka, Imam Syafi'i, sekelas mereka itu. Jadi yang sahabat unggullah mereka di bagian karena berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Para tabi'in masih mending karena saksi pertama yang jumpa dengan Nabi Muhammad masih bisa mereka ajak ngobrol gitu. Tapi tabi'in itu nggak masuk generasi terbaik lagi dalam teori hadis kan. Teori hadis cuma 3 ketika Nabi hidup, terus
Nabi setelah wafat di era sahabat, dan ketiga Tapi era generasi yang berjumpa sahabat, mereka tabi'in. Tabi'in nggak disebut lagi dengan generasi salaf. apalagi saya, Apalagi kita. Jauh Oleh banget. kita. Tapi Kita- masing-masing ada kelebihannya. Ustaz, ini suka dikait-kaitkan yang bain aidihim wa maqalqam itu kayaknya udah satu. Dikaitkan dengan apa? Ya maksudnya baina aidihim wa maqalfahum. Mm-mm. Itu sering gitu kan? Itu satu kesatuan arti kayaknya ya. Sering dijumpai dalam kalimat. Ya, Mm-mm. di ayat gitu. Ayat iya. Ayat Ya. kursi lah paling sering dibaca kan. Oh iya ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sekarang dan nanti gitu ya. Mm-mm. Tadi tasfir sudah ya? Udah. Tadi berarti Bu Yunis sudah Bu Tiwi dong. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'alakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kalian mendengar Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan di dalamnya agar kalian dapat mengalahkan. Wa qalal kafiru Kufaru. kufaru Jamak kufaru taksir, ya. ba'duhum li ba'din la tasghaw li hadzal qur'ani wa atu bil laghwil batili inda tilawatihi fala yastami'u li tilawatihi ahadun wala yantafi'u bihi roja'an an taghlibu Muhammadan bidzalika. Dan orang-orang kafir itu saling berkata satu sama lain, jangan dengarkan Al-Qur'an dan bacakanlah perkataan yang batil saat membacanya, agar tidak ada seorang pun yang mendengarkan bacaan itu dan agar tidak mendapat manfaat darinya. Yang terakhir itu ya, agar kalian dapat mengalahkan Muhammad dengan cara itu. Rojaan apa? Kenapa dibaca rojaan? Roja'a. Nasob, kenapa nasob? Karena cocoknya begitu, nggak boleh jawabannya begitu. Ya, apa hal lagi ya Ustaz? Enggak lah. Dia alasan ini, maf'uli ajalih. Harapan ya, karena berharap kalian dapat mengalahkan Muhammad. Jadi maf'uli ajalih, maf'ul bermakna karena, min ajli roja. Jadi waktu bil lagwil batil. Jadi makna ajakan atau bahasanya provokasi dari orang musyrik itu berarti mereka itu terganggu betul dengan Al-Qur'an kan? Jadi sampai mereka mempengaruhi teman-temannya. Awas lo, kena pengaruh kau nanti. Tapi mau dilarang, orang mendengar juga masalahnya. Oke, kalau mendengar, gak usah serius-serius sekali.
Itu walgaw di situ artinya lagun. Lagun itu apa? Karena lagun itu ngomong kosong gitu. Bercanda termasuk lagun. Nggak serius-serius amat gitu loh. Jadi kalau kita tuh nggak usah masukin ke dalam hati lah omongan-omongan kita nih. Mana lagun? Lagun itu artinya ya asal ngomong doang. Nah biasanya lagun itu dalam prakteknya sekarang itu kayak kita bercanda atau misalnya Olok-olok juga ya Pak, lagun. Olok-olok gitu. olok-olok tuh menghina itu, bukan lagun itu. Bukan Kalau- lagun. Kalau lagun itu kan nggak serius gitu. Banyak orang Arab itu bersumpah tapi nggak serius, cuma karena kebiasaan aja. Lagun juga. Wallahi katanya. Itu lagun, nggak maksud serius dia. Nah, termasuk stand up komedi. Komedi kok, hiburan gitu. Nggak serius-serius amat. Jadi, nah sementara Al-Quran itu serius semua. Nggak ada candaan dalam Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu serius semua. Dan Nabi Muhammad itu orang serius. Gitu. Hidup itu bagi Nabi serius gitu. Nggak ada istilahnya main-main, nggak canda-candaan, nggak usah masukkan dalam hati. Enggak lah. Kalau Nabi Muhammad ya semua harus dimasukin ke dalam hati. Serius. Perintahnya serius, larangannya serius. Oh, janjinya serius, ancamannya serius. Jadi kalau bicara Islam, bicara ajaran, bicara data, bicara kayak gini kita nih selagi ngaji Quran, ya serius. Gitu. Bicara serius ini. Nah, terus mereka karena apalah pula, berarti kebayang hidup orang musyrik tuh. Berarti kadang mereka bertuhan itu pun nggak serius. Dengan dewa-dewa mereka ini pun kayak nggak serius juga. Kadang mereka hormati, kadang nggak gitu kan. Jadi cara mereka hidup pun memang bermasalah orang musyrik itu. Makanya ketika mereka datang dengan hal baru seperti ini, nggak siap mental mereka untuk serius. Karena kan ancamannya dibakar, gitu kan? Itu bukan bercanda itu. Gitu. Nah, terus nggak usah dipengaruhi oleh orang lain, nggak usah serius sekali mendengar Al-Quran itu. Ya. Nah, jadi pelajarannya buat kita berarti, jangan candai Al-Quran, gitu. Karena yang menganggap Al-Quran tidak serius itu bukan orang beriman, orang musyrik dulu. Mereka nggak nganggap serius Al-Quran ini. Nah, kita ini jangan begitu. Kita ini orang yang menyikapi data-data ayat Al-Quran ini serius. Tuh. Bu Aflah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala nudhiqanna alladzina kafaru 'adzaban syadidan wala najziyannahum aswa alladzi kanu ya'maluna. Fala nudhiqanna, maka sungguh kami akan timpakan alladzina kepada orang-orang kafir azaban syadidan, siksa yang sangat keras, wala najziyannahum, dan sungguh kami akan memberi balasan kepada mereka sangat buruk, alladzina kanu yang kanu mereka adalah ya'maluna, yang mereka kerjakan. Fana kosomu ya, apa? Jangan sumpah ya. Fanuqsimu. Fanukosimu. Lalu kami bersumpah. Lalu kami bersumpah. Lanudhiqannal ladzina, sungguh
kami akan timpakan kepada alladzina kafaru, orang-orang kafir, azaban, siksa syadidan yang keras, ala fa'ilihim, ya, pekerjaan itu, Fi'li. ala fi'ilihim, atas perbuatan mereka, wala siyama, membacanya itu kasih tas wala siyama, itu jarang-jarang kosan. La siyama itu ungkapan wabil khusus kalau orang Sunda bilang. Wala siyama, dan khusus, Lebih ya, istimewa lagi gitu kan. Lebih khusus lagi. muharabatihim, berjuang, ya, berjuang penyerangan mereka, perang. Serangan mereka Al-Quran, terhadap Al-Quran, wala najziyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka aswa'an, seburuk-buruk, Aswa'a tanpa tanwin. Aswa'a, seburuk-buruk, jazaan, ya, Jazain. Jar mudhaf ilaih. Jazain, balasan alal a'malihim, atas perbuatan mereka. Iya. Ingat kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih dalam memaknai ayat tadi ini, ya. Ini tadi kan lana jaziyannahum, ini kan sungguh kami akan memberi balasan terhadap mereka. Apa balasannya? Ini maf'ulnya, maf'ul kedua. Ini maf'ul kedua karena maf'ul pertama tadi hum. Kami beri balasan mereka yang terburuk, karena ini muncul makna dari wazan af'alu. Ini isim tafdil. Yang terburuk, terus mudhaf ilaihnya ini kan allazi, maka di antara mudhaf dan mudhaf ilaih munculkan huruf jar. Yang terburuk dari yang, gitu kan, yang terburuk dari yang dulu mereka lakukan. Yang terburuk dari apa yang dulu mereka lakukan. Paham maksudnya kan yang saya jelasin ini? Jadi menjaga makna antara mudhaf dan mudhafun ilaih itu disertakan apa tadi? Huruf jar. Ya. Yang terburuk dari yang dulu mereka kerjakan. Desi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika jazaa'u a'da'illahi naru. Lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Ya. Demikianlah balasan musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang abadi, yang kekal, sebagai balasan dengan apa yang mereka berbuat jahat, ya, terhadap ayat-ayat kami. Tafsirnya, zalikallazi zukiro minal azabi jazaun haqqun bi'a'da'illahi an-naru mu'addun lahum fiha darul khuludi jazaun juhudihim al-mustamirri bi ayatillahi wa hujajihi. Demikianlah yang
balasan yang benar yang disebutkan dari azab bagi musuh-musuh. Di sini bikin adalah sebagai balasan yang hak. Yang benar. Jadi di sini mubtada, Balasan yang benarnya. Allazinya badal. Jadi itu yang disebut berupa azab Itu yang disebutkan dari azab adalah adalah. Nah, jadi khobar dia. Jadi khobarnya itu dengan makna adalah gitu, penguji makna itu gitu. Oke. Jadi itulah yang disebutkan dari siksa adalah balasan yang benar bagi musuh-musuh Allah. Sebenarnya hakun itu Bukan tadi benar. ketika kita bicara hak itu yang nggak mungkin berubah. Yang hak berarti artinya nggak usah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Hak memang susah kita Hak. memaknainya di kita karena gini, dalam bahasa Inggris pun kayaknya beda, the true and the apa istilahnya, truth dan the apa istilahnya itu, Bu Gege bahasa Inggrisnya? Lawan dari the truth ya. Yang betul apa yang betul? The truth. Truth. Yang ada sinonimnya lagi nggak? Yang ada lagi satu lagi, bukan yang baik. Right. Apa bedanya true dengan truth? True itu kata sifat. Iya. Kalau truth berarti kebenaran. Iya. Kita kalau salah benar, false. Kalau bahasa Arabnya itu false. Gini. Jujur lawan shadiq. Itu apa bahasa Inggrisnya? Honest. Dishonest. Jujur apa? Jujur honest. Sopan itu kali. Enggak. Jujur. Tulisannya honest, Ustaz. Jujur. Ya. To be honest dengan jujur. Oke. Ada lagi aku baca kemarin teori ilmu akhlak ya. Sidqun. Kalau bahasa Arab itu kan sidqun, benar kan? Benar. Hakun benar juga, tapi beda lah penggunaannya. Konteks. Sodako lawannya bisa kaziba kan, atau kazaba kan? Sodako atau sohih. Beda juga. Bahasa Arab beda itu, sohih, sodiq, hak, beda itu. Makanya dilawankannya beda. Kalau hak lawannya batil, secara makna, secara harfiah, hak itu batang pokok yang tak mungkin dirobohkan, nggak mungkin kecabut, nggak mungkin tumbang. Lawannya batil, disentuh sedikit ambruk. Nah, kalau sadiq, sidqun ya kan, itu lebih kepada dalam bicara bahwa saya menyampaikan sesuai dengan fakta. Shadiq, kalau aku menyampaikan tidak sesuai dengan fakta, kazib. Sahih lawannya fasid. Biasanya kalau ke kesehatan badan dia sahih, lawannya bisa fasid atau dhaif. Kalau ke makanan sahih itu sehat. Kalau lawannya basi, fasid. Dari kata fasada. Jadi beda penggunaan ya Pak, konteksnya. Iya. Kalau balasan azab itu kan hak ya. Jadi makanya tema al-haq itu the truth and the lie gitu ya. Terus bohongan. Kalau bahasa Inggrisnya al-haq itu apa padanannya berarti? Sah ya. Bahasa Arab mah banyak banget. Ini orang Inggris batil. Makanya kan tema al-haq itu kan akidah sifatnya. Seperti tauhid, hak.
Nabi Muhammad hak, Al-Quran hak, kehidupan setelah mati hak, Azab. pengadilan di sisi Allah hak, itu hak, nggak berubah itu begitu. Sedangkan kalau misalnya bicara masalah akhlak, ya jujur, ya baik, khair. Nah, tapi kenapa permasalahan khair ini tidak ada standar nilainya? Misalnya membunuh orang yang tak bersalah, itu syar, keburukan, bukan khair kan? Iya. Masalahnya ada hamba Allah membunuh anak-anak, di Al-Quran disebut, dia tidak sebut syar. Ingat nggak di surah Al-Kahfi, yang Nabi hamba Allah yang jadi guru Nabi Musa? Makanya teori al-khair dengan syar jangan samakan dengan hak dan batil. Hak dan batil itu tetap. Kalau khair dan syar tidak tetap. Tidak tetap. Karena khair di satu pihak, syar di pihak yang lain. Yang tetap itu hak dan batil. Yang tetap itu hak dan batil. Kalau hak ya tetap kokohnya, batil ya tetap rusaknya, tetap salahnya. Tetapi khair dengan syar, di sisi satu pihak khair, di pihak lain syar. Orang menderita sakit berulang-ulang ke dokter, apalagi dokter spesialis, bagi dia syar itu. Bagi dokter khair itu. Gimana Ustaz? Kok nggak nyambung ya Bu Gaga? Saya Pelmi nih, Ustaz. Kok nggak nyambung Bu Gaga? Pelmi saya. Keadaan seseorang berulang-ulang ke dokter spesialis gitu kan? Iya. Bagi dia itu syar. Begitu. Syarrun bagi dia itu. Kenapa? Derita itu. Sakit, menderita. Tapi bagi dokter, alhamdulillah nambah pasien, alhamdulillah nambah pasien. Pasiennya banyak, yang sakit. Khair bagi dia itu. Berdoa dia, Allah berikanlah aku rezeki gitu ya. Banyak yang sakit jadinya. Makanya saya bilang saya suka memberi sedekah ke dokter yang udah kaya. Diniatin gitu ya Bu Gaga. 5 menit aja kita disakiti, tapi kita membayar mahal. Iya. Suatu waktu kapal yang dipakai Nabi Musa menyeberang itu dibolongin sama hamba Allah yang jadi gurunya itu. Iya. Itu syar nggak sih? Bagi yang punya perahu? Syar. Iya. Tapi kan itu jadi khair juga belakangan. Iya. Kita tahu. Begitulah, makanya jangan salah tempat. Urusan hak dan batil itu ada. Jadi jangan nanti urusan yang nggak menetap lalu kita harus memperjuangkan yang hak. Ntar dulu yang kau perjuangkan ini yang mana ini? Iya. Kalau misalnya kita harus melawan kezaliman misalnya, bagi penguasa zalim itu khair. Penguasa zalim dengan pengikutnya khair dia itu. Khair, iya. Bagi penguasa zalim. Itu enggak sih? Oh iya. Saya tidak tetap ya Ustaz. Enggak tetap. Bagi yang dizolimi syar. Itu mah buat kamu aja. Buat saya mah khair. Gitulah hidup itu. Jadi oleh karena itu benarlah ayat Al-Quran mengatakan hidup di dunia ini nggak usah serius-serius sekali, karena dunia ini nggak hak.
Iya. Dunia ini la'ibun walahwun, permainan. Kadang nampak baik, kadang nampak buruk. Jadi kehidupan dunia itu direspon santai saja, jangan serius. Kalau untuk akhirat serius. Tuh, Karena akhirat itu hak. akhirat itu hak. Ya udah deh, berdoa aja. Bikalimatillah hitamatin. Karena ada hadisnya, dunia ini semua batil kan? Iya. Ada hadisnya, dunia ini batil kecuali zikrullah, tolabul ilmi, dan alim, muta'alim. Kan gitu. Ada hadisnya. Hadis di Riyadhus Shalihin itu. Dunia ini batil semua kecuali zikrullah dan alim dan muta'alim. Nah. Jadi yang kita lakukan nih hak ini. Yang kita lakukan ini hak ini karena disebut muta'alim. Muta'alim itu artinya mencari ilmu. Ya. Itu. Zikrullah hak itu. Tapi sisanya batil kata di situ kan. Cari nafkah itu enggak usah serius-serius sekali, biasa aja, nanti aja gitu. Santai. Popularitas ya, banyak pengikut atau tidak banyak pengikut itu Ustaz banyak loh pengikutnya Ustaz. siapa? Balik lagi deh. Tidak, enggak, maksudnya itu gini loh. Jangan dibawa serius itu. Iya. Itu dunia. Yang di dunia yang hak, yang bukan batil disebut dalam hadis itu apa? Zikrullah. Terus Iya, alim dan muta'alim. Taklim dan muta'alim. Alim. Satu lagi? 3. Ya, zikrullah, Alim alim. dan muta'alim. Oh, itu udah 2 dan 3. Baca dan Oke. Sisanya nyantai aja. Di dunia itu batil kecuali Karena gini Bu-Ibu, aku kemarin habis ada yang konsultasi gitu kan, ada yang nanya masalah. Ini buat pelajaran kita semua lah, makanya aku kadang sharing. ternyata kan belakangan ini banyak orang, ternyata orang itu bisa punya banyak duit, meskipun awak nggak kira ternyata banyak duit. Baru ketahuan ternyata dia kejebak pada investasi bodong misalnya kan gitu. Terus kita dengar sempat berapa Ibu? Sekian miliar. Hah? Banyak uang tuh. Jadi kadang hidup nih kayak gitu. Kalau dibawa serius orang-orang yang kayak kemarin di berita itu kan, investasi, dia tarik uang pensiun almarhum suami dia sekian ratus juta, hampir 700 jutaan, ditaruhnya di investasi dengan iming-iming akan dapat pokoknya sebulan nanti sekian, berkembang dan lumayan untuk kalau Ibu hanya di deposito kan hanya dapat sekian, tapi kalau pokoknya masuk terkunci duit tuh, artinya Hilang. ada 2 triliun kan semua nasabah, semua dana syariah pula lagi. Menggiurkan nggak sih? Dana syariah menawarkan itu. Kalau dianggap serius nih hidup di dunia nih, stres itu orang gila jadi ya kan. Jadi pandai-pandai kita mengelola hati kita. Kalau kebayang Makjang banyak kali duit orang itu, dalam hati aku kan, wih banyak kali duit dia gitu ya. Dan ya Allah, kalau dia sangkutkan hatinya di duit itu dan susah lagi mengharapkannya balik kan, orangnya dipidanakan, dipenjara, usahanya mati, usaha yang tempat berharap investasi. Kalau dia nggak benar-benar mengamalkan ayat itu bahwa dunia ini permainan, stres itu. Makanya satu sisi orang yang bermental pengusaha, kita biasanya, Kak, ini sempat aku rugi berapa? Oh sekian miliar katanya. Nyantai aja dia. Itu bagus tuh. Itu bagus tuh. Berarti dia nggak serius-serius amat gitu kan. Cari lagi katanya kan. Ya. Tapi kalau misalnya dia
Allah, ini kan uang yang dipersiapkan untuk ini peninggalan suamiku. Oh, anakku 2 ini oi, gila dia tuh. Stres dia tuh. Habis dah. Iya, Jadi ya santai. hidupnya santai aja. Aku lihat Jangan dibuat stres. hidupnya santai aja lah gitu ya. Pak, ini belum selesai tadi, Pak. Yang mana? Kita masih ada satu lagi ya? Iya. Oh ya? Jadi belum selesai Itu siapa? ujungnya tadi. Ujungnya tafsir belum selesai diterjemahkan. An-naru mu'addul lahum fiha darul khuludi jazaun dan seterusnya itu neraka yang disediakan bagi mereka di dalamnya tempat yang abadi, balasan atas pengingkaran mereka yang berkelanjutan Terhadap ayat-ayat Allah dan bukti-buktinya. ya, dalil-dalilnya, Dalil-dalilnya. argumennya ya. Ayat Ini masih ada terakhir satu ya. lagi. Masih satu Ada lagi ngebut nih Pak. Ya ya. 29. Waqala lazina kafaru Rabbana arinal lazaini adollana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang kafir itu berkata, Tuhan kami, perlihatkan kepada kami orang-orang yang menyesatkan kami dari bangsa jin dan manusia. Naj'alhuma, dan jadikanlah keduanya berada di bawah kaki kami agar mereka termasuk Mereka berdua. agar mereka berdua termasuk orang-orang yang golongan yang hina. Yang paling rendah, yang dipijak di bawah, paling Iya, bawah, yang paling bawah, paling bukan rendah. paling bawah. Posisi. Bukan yang paling hina ya. Ini jin dan manusia tadi ya. Dia di neraka Tafsirnya, itu, omongan sudah di dalam neraka itu. iya, tafsirnya waqolal kafiruna wahum finnari Robbana arina fariqaini. Ini apa nih? Al-lazaini, itu untuk isim mausul musanna. Ya, al-lazaini au qa'ana ya. Ya, auqa'a. Nah, nanya Qa'ana fid dolali minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalina makanatan wa makana. Dan orang-orang kafir itu berkata, mereka berada di neraka. Tuhan kami, perlihatkan kepada kami 2 golongan yang menjerumuskan kami dalam kesesatan dari bangsa jin dan manusia, dan jadikanlah keduanya agar di bawah, kami jadikan mereka berdua itu masih lanjutan. Ya, agar kami jadikan keduanya berada di bawah kaki kami, agar mereka termasuk orang-orang berdua bagian dari yang paling bawah. Agar ya mereka berdua termasuk orang-orang yang paling bawah status dan tempatnya ya. Iya, makanah itu ya status, posisi, kedudukan. Posisinya, makanan ya tempat. tempat. Jadi satu fisik, satu non fisik ya. Makanah dan makanan. Ya dah, alhamdulillah. Iya. Apa lagi yang mau dibahas? Secara umum teksnya sih sudah dibahas tadi ya. Iya. Fiil-fiilnya, isimnya juga sudah, nggak ada yang khas, nggak ada yang agak. Oh, yang inilah al-lazaini aja yang ketemu baru ini kayaknya. Iya tadi. Al-lazaini. Jadi al-lazaini itu bentuk 2 dari al-lazina. Kalau al-lazina jamak al-lazani, al-lazaini. Al-lazaini berarti bentuk nasab, jar. Kalau rofanya al-ladani. Itu aja. Isim mausul itu bisa apa namanya? Bisa musanna. Ini musanna ya. Musanna ya. Ya. Maksudnya kan ini jin dan insi tadi kan. Kalau 2 golongan. Tunggalnya kan alladhi, itu mabni. Itu mabni. Ya. Allati mabni.
mabni. Tapi kalau bentuk musannanya biasanya ditulis 2 lam. Lataini. Alladani Alazani, sama alazaini. Alladzaini. Jadi dia Kalau dibikin yang alazani rofa ya. Alladzani rofa gitu. Iya, alazaini nasab Iya. jar. Jadi dia bukan mabni, kalau ini mu'rab. Iya. Oh iya. Oh iya, ini 2 lamnya ya. Alladaini. Di Al-Quran tetap ditulis 1 ya. Ya, ini di tafsirnya. Iya. Berarti kalau untuk ini kan tadi allazi tunggal ya. Iya. Nah, untuk muannasnya juga begitu. Ini misalnya kita Allatani. allati, ya kan? 2 lam juga, allatani sama allataini. Jadi yang allatani jadi mu'rab dia. Ya. Tanda mu'rab rofaknya alif. Iya. Allataini tanda nasab dan jarnya ya. Nasab dan jar. Itu. Udah. Refresh. Hah? Merefresh yang dulu. Ya, karena jarang ketemu aja kan, jarang Iya. balas. Tapi kan Jamak Ustaz? allazina kan jamak. Oh iya. Ina jamaknya. Kalau Iya, iya. jamaknya tapi itu mabni. 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 Iya, iya, iya. Iya. Yang mu'rab yang musannanya aja ya. Alatani, alataini. Yang alataini menjadi Ini rofa, ini nasab. alati. Allati. Allati. Jamaknya dari alati. Alati, allatani, allataini, allati. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Udah. Ustaz, saya masih bingung menentukan maf'ul ajlih tadi. Maf'ul ajlih itu harus kau tahu konteks makna. Kalau enggak dapat ya. Karena Itu. dia lebih kepada nasab, bukan hal, bukan keadaan, bukan sebagai pembeda tamyiz, kan pembeda tamyiz, tapi lebih kepada alasan perbuatan. Alasan. Diartikan karena. Diartikan karena gitu kan. Itu. Oh. Maf'ul ajli. Dalam konteks arti dia diartikan sebagai alasan karena. Oke. Nanti dirasa-rasalah dulu kan. Pasti Harus hubungannya ada itu, rasanya belum halus. hubungnya ke teks, fiil atau kalimat pokok. Makanya kan belajar nahwu ini kan sebenarnya di pikiran kita itu kalimat pokok dulu, sisanya keterangan. Keterangan. Gitu Dia kalimat pokoknya apa nih? Yang Rojaan tadi. kalau di hadis tadi yang Di tafsir. di tafsir ya. Ayat Di 26. Ayat 26 itu. Kalimat Iya. pokoknya itu Rojaan tadi taglibu. waktu bil lagwi. Oh. Jadi kan alasan perbuatannya respon saja Al-Quran itu nggak serius. Jangan Oh, ada di depan berarti itu ya. kan ada wa dia kan. Iya. Waktu Jauh. bilagwi itu di setelah koma. Jadi kan kalau dipotong kompas, di bypass waktu bil lagwil batil rojaan antaklibu kan Nah gitu. itu jauh sekali. Iya. Kan bahasa ayat Al-Quran suka begitu. Iya, makanya tadi Nahan napas rojaan dulu. kemana fiilnya gitu. Iya. Uju aja itu maf'ul ajli. Iya, makanya kan kalimat-kalimat itu kadang nggak bisa, kadang di ayat berikutnya masih khobar kedua. Di ayat Iya, berikutnya dulu kan masih pernah yang panjang tuh. maf'ul berikutnya. Di ayat berikutnya masih badal. Dan semua itu keterangan kan? Iya.
Ya Pokok Ustaz, semoga dimudahkan. pokok apa namanya? Pokok pikiran. Kalau belajar bahasa Indonesia kita bilang pokok pikiran katanya kan. Pokok pikiran di sini. Tapi paragraf itu melebar karena Keterangan, iya ini di Penjelasan sini. penjelasan. alasan perbuatan. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah.